Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan virtual melalui video pengantar pembelajaran di kelas 11 Oto. Marilah sama-sama sebelum kita awali dengan materi lanjutan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kesehatan, panjang umur dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak himbau buat seluruh siswa kelas 11 Oto untuk mengisi daftar hadir pada kolom komentar di materi hari ini. Jadi setelah kalian baca materi hari ini, ya sebagai media pengantar pembelajarannya, kita sudah masuk kepada materi tentang beriman kepada Rasul. Silakan nanti untuk mengisi kehadirannya dibuat di kolom absen, ya di kolom absensi pada materi hari ini. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang beriman kepada Rasul. Ada yang tahu barangkali urutan daripada rukun iman kepada Rasul, urutan yang keberapa? Ayo. Ya, mudah-mudahan semuanya menghafal ya. Rukun iman kepada Rasul adalah urutan yang keempat setelah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para malaikat, ya, pada malaikat dan diwahyukan kepada para nabi yang mendapatkan diangkat sebagai rasul-rasul Allah. Ada yang mendapatkan suhuf, ada yang mendapatkan kitab-kitab Allah. Di antaranya yang mendapatkan kitab Allah adalah Nabi Musa alaihissalam, Zabur. Nabi Daud, Taurat. Nabi Isa, Injil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang sampai hari ini kitab tersebut menjadi penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Adapun prinsip-prinsip beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan hari ini kita masuk kepada prinsip beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasulullah, Rasul Allah yang kita imani, yang kita yakini, ya. Ada 25 nabi dan rasul, maka tidak boleh hilang satu, ya. Katakan umat-umat terdahulu, ya, umat-umat Nasrani, mereka dikatakan sebagai orang beriman kalau mereka tidak meyakini Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir, maka keimanan mereka tidak sempurna. Adapun sebaliknya, kita sebagai orang Islam, kalau kita hilang satu daripada nama-nama Nabi dan Rasul yang 25, maka iman kita termasuk iman yang tidak sempurna. Batal, kalau tidak sempurna jadi batal. Setiap umat, ya, setiap umat sebelum Nabi Muhammad pasti ada Rasulnya. Semua Nabi dan Rasul, ya, itu adalah seorang manusia yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Ya, maka kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian dia berjenis kelamin perempuan, dia bukan seorang nabi. Ya, bahkan nabi kita sebagai nabi terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin, nabi penutup
ya, nabi penutup akhir zaman daripada penutupnya para nabi dan rasul. Belum lama ada terdengar bagaimana orang yang mengaku sebagai nabi, ya, maka itu tadi dusta, pasti dusta. Ya, tidak akan kita yakini. Bahwa kalau kita yakini setelah Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, maka kita termasuk orang-orang yang batal imannya. Yang berikutnya adalah prinsip iman kepada Rasulullah, ya. Ini bisa kalian nanti, ya, teks yang slide ini sudah Bapak siapkan sebagai referensi bacaan agar aktif, ya, seluruh siswa aktif membaca dalam beberapa slide yang ditampilkan di forum Google Classroom. Tinggal dibaca saja. Adapun nanti, ya, ada beberapa sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Siddiq, Nabi, para Rasul memiliki sifat yang jujur, yang benar. Maka pada diri kita sebagai makhluk, sebagai siswa, harus memiliki sifat siddiq yang bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan sosial kita. Begitu juga sifat amanah. Kita dapat menjadi orang-orang yang ketika mendapatkan amanah, kita dapat dipercaya menjaga amanah tersebut. Sifat tabligh, sifat yang menyampaikan pun sama. Ketika kita dikasih amanah untuk menutup rahasia, ya, untuk menjaga rahasia yang tidak boleh disampaikan, yang boleh disampaikan, maka ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru untuk disebarkan, sebarkanlah. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang berilmu tapi pelit untuk menyampaikan ilmu. Nah, ini menjadi bagian terpenting untuk kita sebagai siswa agar penerapan sifat-sifat para rasul, ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sifat batanah, sifat cerdik. Begitu juga kita sebagai siswa harus memiliki kreativitas, ya, cerdik untuk bisa mengasah kemampuan-kemampuan sehingga kita menjadi orang-orang yang unggul dalam level tingkatan, ya. Sikap mengimani Rasulullah, hadirnya para Rasul sebagai utusan Allah untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, hari ini adalah, ya, bulan Maulid, ya, bulan-bulan kita memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Contoh-contoh suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sifat beliau ketika masih anak muda, ya, dapat bergaul dengan baik sehingga beliau digelari sebagai Al-Amin, orang-orang yang dapat dipercaya. Amin, benar, ya, orang-orang yang memiliki kejujuran yang tinggi. Nah, mari kita terapkan, ya, sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk kita bermasyarakat. Nah, adapun tugas-tugas Rasul seperti apa, ini nanti, ya, kalian tinggal baca saja untuk bisa diterapkan, ya, dalam pengetahuan kita sehingga nanti materi, ya, sebagai materi pengantar ini Bapak tidak akan menjabarkan slide demi slide, akan tetapi ini dapat kita pelajari dan kita bisa diskusikan. Ya, Bapak mengharapkan di kolom komentarnya untuk interaksi, ya, interaksi kepada siswa-siswi, kepada siswa dan guru. Ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, ayo kita diskusikan. Ya, Bapak hanya sebagai fasilitator untuk menyampaikan materi pengantar. Sebab kita terbatas dengan pembelajaran jarak jauh. Begitu
ya, barangkali sebagai materi pengantar di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya. Bapak berpesan dalam kesempatan hadis Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia kehidupan dunianya, hendaklah dia mencari dengan ilmu. Apa ilmu dunia? Hari ini kalian masuk ke salah satu jurusan oto, ya, kembangkan kreativitasnya sehingga dapat menjadi skill, kemampuan untuk kita berkembang, untuk kita beradaptasi di masyarakat, untuk kita bisa menumbuhkan ilmu pengetahuan itu menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia. Waman aradal akhirata, siapa orang yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmu akhirat dengan kita belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar membaca hadis dan lain-lain sebagainya, sehingga itu menjadi bekal untuk kehidupan di dunia kita menuju kehidupan akhirat. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa ingin yang hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka carilah kedua ilmu tersebut. Ilmu dunia kita cari, kita kuasai, ilmu akhirat juga kita cari sebagai bekal kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti absensinya diisi di kolom komentar. Nah, seperti ini sudah ada beberapa siswa yang mengisi materi di materi pengantar untuk kehadirannya, ya.